dan suara mesin kasar. Dipikir sama dengan video saya yang seperti biasa di masalah Calya Sigra. Ternyata kali ini beda. Ini di mobil Ayla 1000 3 silinder. Suara kasar itu setelah dicari ternyata dari sini. Setelah dicek, hasil dari metal ini nggak terlalu parah-parah amat, nanti ada di video. Dan sekarang untuk cover sel kerkas belakang udah dibuka, coba kita perhatikan sama-sama. Nah, tuh, dan di sini ada gerakan. Jadi kali ini udah yakin banget sama metal duduk. Yang di sini juga kena, cuman tipis. Yang ini yang parah, susah. Oke, coba kita akan buka seperti apa caranya. Kertas sudah diturunin. Nomor 1 mendingan tapi tetap karet, ya kan? 2-nya parah, 3 parah, apalagi yang keempat parah, sampai kosong, semuanya ini dipuput. Kalau masalahnya sih, awal pertama kenal sama pemilik juga dari YouTube, salah satu penonton YouTube di channel saya. Yang jadi masalah di mobil ini awalnya hanya lampunya yang berkedip, indikator olinya berkedip. Lalu seperti biasa, saya pikir, dan ownernya juga pikirnya sama dengan video-video saya yang sebelumnya tentang Calya dan Sigra, penyakitnya di oli, seperti di video-video di atas ini lemnya. Cuman untuk di mobil ini kali ini berbeda. Yang membuat berbeda karena setelah dibuka karter bagian bawah, bak olinya itu termasuk bersih ya, walaupun nggak bersih-bersih amat, tapi kotornya itu masih kotor-kotor yang wajar. Lalu dari situ justru membuat saya tuh bingung. Berarti masalahnya bukan di oli seperti yang biasanya saya atasi untuk masalah Calya dan Sigra. Yang kali ini berbeda. Bedanya kalau kali ini karena filter oli juga modelnya yang model menggantung, jadi sebenarnya aman. Kotoran juga nggak terlalu numpuk, walaupun ya kotor sih kotor tapi standar lah, nggak yang terlalu kayak model Sigra Calya itu kan bisa sampai kayak lumpur. Lalu dianalisa karena udah ada suara-suara juga. Analisa yang pertama itu adalah pompa oli, karena olinya tidak lancar di RPM rendah. Nah, di bawah 1000 RPM itu lampu oli pasti menyala dan berkedip-kedip, yang menandakan bahwa si oli itu sirkulasinya tidak lancar. Dan akhirnya karena melihat dari pompa olinya sudah tergores seperti ini, dalam 2 lagi itu, jadi mau nggak mau diganti. Dan di sini waktu itu kosong, tidak ada spare-nya gitu. Jadi diganti 1 set seperti ini, karena untuk gearnya juga, rotornya juga sudah ada baret.
susah ya untuk fokus. Ini ada baret-baretannya di sini, keliling sini. Jadi ini diganti, karena kalau dari keraknya walaupun kotor tapi kotor standar, jadi nggak yang terlalu parah itu yang menyebabkan oli dari bawah ke atas itu mampet tuh, enggak sebenarnya itu. Dan dari efek oli yang tidak lancar tadi itu banyak, dia sudah menghajar terhadap bagian metal. Ini ada metal duduknya yang udah dibuka. Metal duduk sudah kena, bahkan parah termasuknya. Susah ya untuk fokus. Aduh. Ya, ini bagian sini kelihatan melejit nih. Aduh, susah amat ya. Ini melejit, udah tergores. Metal duduk, ini metal duduknya. Ya, kelihatan ya. Aduh. Nah, aduh. Oke. Intinya metal duduk kena. Bahkan di boringnya juga untuk rumah metal duduknya parah di nomor 3. Nanti saya tunjukkan lagi. Ini udah ngelipet ini tuh. Sayangnya nggak bisa fokus. Ya, tuh. Sampai begitu. Jadi suaranya udah kasar. Di bawah itu ada suara tok tok. Kalau kita lihat dengerin jelas itu dari sebagian sini itu kerasa banget. Di bagian mesin bagian bawah itu ada suara tok. Karena sebelumnya ini mobil sudah, setelah dari di perjalanan berada di tol itu tiba-tiba mati mendadak. Dan kalau diikuti dengan lampu oli yang menyala, mobil mati mendadak itu sebaiknya jangan dihidupkan lagi. Kalau nggak dihidupkan lagi itu akan sedikit menghemat, paling tidak truk asnya tidak kena. Kalau di mobil ini truk asnya sudah kena, nanti saya masukin videonya untuk truk asnya yang sudah kena. Selain metalnya harus ganti, metal duduk, ini untuk bagian headnya nggak terlalu kotor-kotor amat lah, segini mah standar lah ya. Tadinya mah niatnya nggak mau turun mesin, tapi nanti ya sekalian dibersihkan aja karena udah tanggung, udah turun mesin. Jadi untuk metal jalan sih sebenarnya juga kena halus, tapi nggak terlalu separah si metal duduk. Masih toleransi lah sebenarnya, cuman kalau udah begini tanggung, diganti kalau mau bagus. Ini gara-gara oli nggak naik. Ini adalah blok bawah yang menjadi alasan harus turun mesin, karena untuk nomor 1 masih bagus. 1 bagus, 2 juga masih lumayan, nggak terlalu ada sih garis sedikit, tapi masih oke sebenarnya. Nomor 3 juga lumayan, nomor 4 parah. Ukurannya aja beda-beda ini. Ya, jadi ini udah ngelebar. Nanti antara di oversize atau di las ulang di sini juga belum tahu. Ini harus ke tukang bengkel bubut, makanya blok ini harus diturunkan supaya ini bisa dibubut. Ini udah parah. Jadi kalau seperti ini, kenapa bunyi tok tuh karena ada askrepnya, dia bekerjanya udah nggak maksimal, jadi longgar. Kalaupun dipaksakan diganti metalnya aja, pasang lagi, itu nggak lama pasti kegulung lagi, haus lagi, dan akan menimbulkan suara lagi. Kayaknya
diputuskan untuk turun. Untuk boring masih lumayan bagus. Nah, ini sweet olinya. Kalau kedip-kedip bukan berarti sweet oli ini rusak, tetapi karena debit dari oli yang diterima ini berkurang. Kan dari pompa dari sini bawah naik, pompa si sweet ini menerima tekanan olinya kurang, makanya dia berkedip-kedip nyala. Ya, jadi untuk sementara itu aja. Selama kita masih menunggu proses bubut krek as, bubut nanti senter metal jalan, ntar luduk. Apalagi ya, jadi ini mah di luar dugaan, karena di awal diestimasinya juga sama. Saya pikir sama gitu dengan keadaan mobil-mobil yang biasanya Sigra Kalia, ternyata ini beda. Ini ternyata dari pompa oli dan metalnya udah nggak bisa selamat, suaranya udah terlalu kasar, udah ngeclek. Ini yang tadi nggak kelihatan metalnya, sekarang jelas nih videonya. Cukup parah sih ini mah. Tuh. Jadi ini mah udah nggak bisa lagi. Ini alasan harus turun mesin karena untuk ngepasin di rumah metal duduknya ini biar benar-benar bisa sempurna lagi. Jadi kalau udah begini mau nggak mau harus turun mesin. Kalau metal jalan mungkin bisa, kalau metal duduk udah nggak bisa lagi ya. Jadi ini udah meleset dari perkiraan awal. Dan untuk teman-teman yang membawa kendaraan tiba-tiba mati di jalan di lampu oli yang menyala ataupun ada suara-suara kasar, sebaiknya segera matikan mesin dan jangan dinyalakan lagi. Bisa dengan towing atau dengan apalah caranya gimana, yang penting supaya meminimalisir bahwa mobil ini kerusakannya jadi tidak membengkak.